Kita mulai dengan gambar ini, Pak. Tolong ditampilkan di layar. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Itu kalimat penting pertama, saya ulangi. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa, ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota. Yang kedua, IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah, Pak. Jadi dulu Batavia itu, Pak, tidak layak jadi ibu kota pemerintah kolonial Belanda. Banyak penyakit, ada wabah seperti COVID namanya malaria Sundanika. Berikut, maka dipindahkanlah ibu kota Nusantara, ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung, Pak. Kira-kira begitu, ya. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser, Pak. Ya. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung Cimahi, kira-kira begitu, ya. Kementerian Perhubungan sudah pindah, makanya PT KAI di sana dan seterusnya, dan seterusnya. Tolong gambar berikutnya. Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu, Pak, sudah dari dulu, Pak, bukan sekarang. Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an memindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka, anggaran tidak cukup, politik masih ramai dan seterusnya. Zaman Pak Harto ke Jonggol, spekulan tanah, wah udah habisin tuh Pak tanah di Bogor sana, kecelek, keburu sejarah reformasi. Nah di era Pak Jokowi lah kebutuhan sejarah itu diputuskan. Jadi kita harus mendukung keputusan besar bangsa ini, ya. Ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa, Pak? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka, 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia, nomor 4 dunia, harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju. Dan bapak-bapak yang duduk di sini, bapak ibu harus bersyukur karena kita menjadi pelaku sejarah di hari ini. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut. Myanmar punya ibu kota, Naypyidaw lah pokoknya gitu ya. Sepi, Pak. Karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur, Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula. Ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Itu rutenya. Ya, berikut. Australia juga sama Pak.
Ramenya di Sydney, ramenya di Melbourne, ibu kotanya sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah, tipikal Australia, tapi sepi. Maka berikut terakhir, nah ini adalah ibu kota yang terlalu luas, jauh-jauhan, akhirnya kurang manusiawi. Orang susah jalan, kepanasan. Maka saya bilang IKN di daerah yang banyak manusianya harus punya konsep namanya livable. Cirinya ada orang jalan kaki. Kalau di IKN Nusantara nanti tidak ada orang jalan kaki, kita gagal sebagai kota yang manusiawi. Kemana-mana harus naik kendaraan, kemana-mana harus naik mobil, itu ciri kota, kita mengulang kota yang keliru. Nah, Brasilia ini keliru kira-kira begitu menurut ilmunya. Nah, oleh karena itu berikut, Ibu kota Nusantara diputuskan di Kalimantan, tapi tidak di Palangkaraya karena kita butuh unsur air lautan yang menjadi bagian dari ibu kotanya. Maka kita pindah ke Penajam Pasir Utara di sini. Bapak Ibu kalau ambil garis Pak, itu kalau naik pesawat Pak, kurang lebih 3 sampai 4 jam ke arah barat, ke arah Aceh, ya. Dan dari IKN ke Papua, ke Manokwari juga 3-4 jam. Dan berita baiknya, IKN akan punya bandara sendiri. Kalau sekarang Bapak kalau ke IKN harus naik pesawat ke Balikpapan, naik mobil 2 jam baru ke IKN. Nanti setelah bulan Juni atau Juli, ya dari Padanis, kita akan punya bandara sendiri. Bapak bisa mendarat di bandara IKN, namanya belum kita putuskan. Dan ada jalan tol bagi mereka yang masih ke Balikpapan cukup 30 sampai 40 menit. Ya. Dan keberhasilan IKN Bapak Ibu, saya sampaikan ini pesan saya paling penting, tahap 1 masih banyak APBN Pak. Tapi tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, kami mengundang seluruh ekonomi pebisnis dari 500 kota kabupaten provinsi untuk ikutan investasi Pak. Bikin ruko, bikin rumah sakit, bikin hotel, bikin kos-kosan, bikin warung, bikin restoran. Karena ini adalah ibu kota Nusantara milik seluruh 500-an kota kabupaten sebagai pemegang saham dalam ibu kota Nusantara. Jadi pulang dari sini, sampaikan ke kadin-kadinnya, yuk kita bikin sesuatu di IKN, apapun itu, ngobrol ke Pak Bambang sebagai Ketua IKN. Ini alasan geografisnya. Berikut. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ini akan meningkatkan ekonomi tidak sendirian. Balikpapan sekarang Pak, harga tanahnya sudah tinggi, perumahannya juga penuh, Samarinda juga sama, karena orang-orang yang bekerja, tamu, undangan semua ke sana, yang nginepnya di mana sekarang. Jadi ini memberi trickle down effect ke kota-kota di sekelilingnya. Berikut. Yang ada manusianya itu 3 kali kota Bandung Pak ukurannya. Jadi Bapak kalau pernah ke saya dulu wali kota Bandung itu 16.000 hektar. Nah kawasan ibu kota Nusantara ini ya, yang nanti padat manusianya itu 3 kali ukuran kota Bandung lah kira-kira kurang begitu ya. Kalau 3 kali kota Bandung 50 sampai 60 ribu hektar. Tapi seluruhnya kurang lebih 320-an dengan pengembangan dan wilayah airnya. Kira-kira begitu. Berikut. Ini tadi sudah diterangkan ya. Kita ada yang tahap 1 sekitar 6 ribuan di kawasan isi pusat pemerintahan yang disebut tahap 1 Pak. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan terundang oleh Bapak Presiden, kita akan Agustusan pertama di sana, di depan Istana Negara di bulan Agustus. Dan Pak Presiden bulan Juni akan mulai berkantor di sana, karena kantornya akan selesai, istananya akan selesai. Berikut. Berikut. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, Indonesia berjanji kepada dunia Pak, bahwa kita akan menjadi kota terbaik sedunia. Dan menurut saya bisa, asal kita kompak, saling mendukung, dan ilmunya ada. Di sana yang pertama, kotanya adalah kota hutan. Bukan kota beton. Maka kota hutan itu hijaunya sekawasan, hijaunya juga harus ada di lingkungan RT RW-nya, hijaunya juga harus ada di bangunan Pak. Wajah bangunannya harus ada taman, harus ada pot bunga, harus ada pohon,
atap bangunan juga tidak boleh untuk mekanikal saja, tapi harus untuk kebun bunga, untuk garden dan pohon-pohon. Sehingga bangunan di IKN idealnya tidak terlihat. Yang terlihat adalah hutan, pohon, tapi ada kegiatan manusia, itu idealnya. Dan itu tugas berat saya, karena para arsitek yang membangun ingin menonjolkan arsitekturnya. Saya bilang rumusnya cuma satu, yang menonjol hanya Istana Presiden, sisanya di luar Istana Presiden tampil secukupnya, ya, menghilanglah di balik hutan-hutan. Itulah yang disebut World Forest City, kira-kira begitu. Dan ini ilustrasinya. Dan di mana ada kota politik, ya, kota ibu kota negara, harus ada aksis, Pak. Ya, harus ada aksis yang formal.